Bapa di surga, tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang bersumber dari kitab ajaib firman. Kami percaya ya Tuhan, ketika firman-Mu diberitakan, ini adalah momen di mana Tuhan mau berbicara kepada setiap kami. Untuk itu, berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, sebab kami siap untuk mendengarkan. Kiranya firman-Mu hari ini membuat kami semakin mengenal kebenaran yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu kebenaran yang tidak pernah salah. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 16. Kita akan dibantu dengan Alkitab audio, mari kita menyimaknya bersama-sama. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sedemikian pembacaan Alkitab kita. Saudara, apakah pernah melihat dan mendengar kata yang satu ini? Saya yakin setiap kita rata-rata mendengarnya ya, atau pernah melihat kata yang satu ini. Hoax. Hoax adalah berita yang dibuat-buat, berita yang tidak berdasarkan fakta, berita yang tidak benar. Ya. Contohnya di media sosial banyak berita-berita yang muncul ya dengan headline yang berjudul Bapak Presiden Jokowi menghapus aturan kerja 2 hari jadi 1 hari. Wah, kalau yang kerjanya 2 hari jadi ini ya Bapak Saudara ya, jadi bingung ya, yang mana nih liburnya 2 hari atau 1 hari begitu. Saudara, sebenarnya ini adalah hoax. Mengapa? Karena sebelumnya memang ada perusahaan yang menetapkan aturan libur kerja itu 2 hari. Ya. Dan ada yang pekerja itu kerja dari Senin sampai Jumat, ada juga yang para pekerja itu kerja dari Senin sampai Sabtu. Jadi ini adalah aturan yang berlaku sampai sekarang, tergantung pada perusahaan tersebut. Contoh lainnya adalah pada waktu G20 di Bali, ada isu di mana rudal Ukraina jatuh di Polandia. Ukraina mengklaim bahwa rudal yang dijatuhkan itu adalah rudal yang berasal dari Rusia. Ya. Padahal rudal itu adalah rudal Ukraina itu sendiri. Saudara, jika orang percaya sama berita-berita yang seperti ini, maka mereka akan menyebarluaskannya melalui sosial media, misalnya WA, Facebook, dan sebagainya. Sehingga saudara bayangkan, berita yang tidak benar ini seakan-akan menjadi sebuah kebenaran. Saudara, inilah zaman yang kita hidupi saat ini. Kita ada dan hidup di tengah zaman yang seperti ini. Ini menjadi suatu tantangan zaman di mana kebenaran itu semakin memudar. Semakin banyak berita-berita palsu bermunculan, manusia melakukan apa yang benar menurut sudut pandang mereka sendiri. Berbicara mengenai kebenaran, jika saya bertanya kepada kita, apakah kebenaran yang kita yakini itu sudah benar-benar benar? Dari mana tolak ukurnya? Apakah kita yakin itu sudah benar? Pikiran kita, perasaan kita, pengalaman kita, atau pendapat orang lain yang sama dengan kita, sehingga kita mengukur ini menjadi sebuah kebenaran yang kita terima. Saudara, berita hoax tidak hanya berisi tentang politik, ekonomi, agama, tetapi di dalam kekristenan itu sendiri ada kebenaran Alkitab yang dipalsukan oleh orang-orang tertentu. Ada berita-berita hoax tentang kebenaran Alkitab. Contohnya, Alkitab itu memiliki kesalahan pada naskah salinannya.
Oh, Alkitab itu hanya sekedar buku sejarah kuno dan tidak relevan pada zaman sekarang ini. Makanya banyak orang Kristen yang menjadi skeptis, yang cuek karena merasa Alkitab itu tidak dapat menjawab kebutuhannya. Percuma baca Alkitab karena itu tidak dapat mengubah keadaan. Saudara, belum lagi gereja-gereja yang dilanda dengan rupa-rupa angin pengajaran yang tidak back to Bible. Atau ada para hamba Tuhan yang mengaku dirinya hamba Tuhan, mereka memperjualbelikan kebenaran Alkitab untuk memperkaya diri mereka sendiri. Saudara, inilah yang dikatakan Paulus, di mana manusia tidak mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Ia mengatakan yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara, di tengah kondisi seperti ini, kebenaran yang semakin memudar ini, kita perlu mengenal yang namanya kebenaran. Kalau pikiran dan perasaan itu bisa salah, maka kita perlu mengenal kebenaran yang tidak pernah bersalah itu. Sebuah kebenaran yang kita perlukan sebagai kekuatan untuk menghadapi tantangan zaman yang kebenarannya semakin memudar. Hari ini kita akan melihat seperti apa kebenaran yang tidak pernah salah itu di dalam kitab 2 Timotius 3. Saudara, dari 2 Timotius 3 ayat 16 ini kita akan belajar dua hal pada hari ini. Yang pertama, kebenaran yang tidak pernah salah itu adalah Alkitab. Kebenaran yang tidak pernah salah itu adalah Alkitab. Saudara, Paulus menunjukkan kepada Timotius bahwa kebenaran yang tidak pernah bersalah itu adalah Alkitab. Mengapa Paulus berkata bahwa Alkitab itu adalah benar dan kebenarannya itu tidak pernah salah? Jawabannya, karena Alkitab berasal dari Allah. Dari mana kita tahu Alkitab itu berasal dari Allah? Dari kalimat ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Saudara, tulisan di sini merujuk kepada kitab suci dan kitab suci ini merujuk kepada Alkitab. Zaman dulu Alkitab masih dalam bentuk gulungan ya, belum dalam bentuk buku seperti yang ada di tangan kita. Gulungan ini terbuat dari kertas. Kertas ini terbuat dari pohon papirus yang banyak ditemui di sepanjang di tepi Sungai Nil gitu. Saudara, kemudian kata diilhamkan Allah berarti apa? Kalau tulisan itu merujuk kepada Alkitab, kata diilhamkan Allah berarti dihembuskan Allah, dinafaskan Allah. Saudara, kata asli dari diilhamkan atau diilhamkan Allah yaitu theopneustos ya. Theo itu Tuhan dan pneustos itu nafas. Jadi secara literal ayat ini berarti segala tulisan yang dinafaskan Allah. Jadi Alkitab adalah nafas Allah. Inilah yang disebut dengan inspirasi Roh Kudus. Saudara, mengenai nafas, jika kita membuka Alkitab dari kitab pertama yaitu kitab Kejadian, kita akan menemukan kata nafas begitu ya. Kita akan melihat kesaksian tentang Allah, bagaimana Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya, termasuk kita manusia. Saudara, Allah membentuk manusia dari debu tanah. Tetapi apakah manusia pada saat itu sudah hidup? Belum. Manusia itu hidup ketika Allah menghembuskan nafas ke dalam hidungnya, sehingga ada kehidupan. Saudara, demikian juga Alkitab adalah nafas Allah. Alkitab memberikan kehidupan kepada setiap kita. Dan setiap tulisan di dalam Alkitab itu adalah kebenaran yang tidak pernah salah. Alkitab bebas dari kesalahan dan ini yang disebut dengan ineransi Alkitab. Karena naskah aslinya adalah langsung dari Allah. Ineransi Alkitab berbicara tentang sifat Alkitab yang tidak bersalah dan tidak mungkin salah. Saudara, Alkitab tidak memiliki kesalahan baik pada naskah asli maupun naskah salinan. Alkitab pasti dan sudah benar. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan di dalamnya karena Alkitab itu sudah benar. Alkitab tidak hanya benar, tetapi juga tepat. Seorang teolog bernama John Frame di dalam bukunya Doctrine of God mengatakan, sesuatu yang tepat sudah pasti benar, tetapi sesuatu yang benar belum tentu tepat. Sesuatu yang tepat sudah pasti benar. Alkitab adalah benar dan sekaligus tepat karena berasal daripada Allah. Alkitab adalah nafas Allah.
Saudara, kita nggak percaya bahwa Alkitab itu benar kalau kita nggak percaya bahwa Allah itu benar. Ya, kita main sedikit logika begitu ya. Kita nggak percaya bahwa Alkitab itu benar kalau kita nggak percaya Allah itu benar. Karena tadi apa? Alkitab itu berasal dari Allah. Kita percaya bahwa Allah itu benar. Karena Allah itu benar, Allah tidak mungkin berbohong, Allah tidak mungkin membuat kesalahan, maka Alkitab juga tidak mungkin membuat kesalahan. Saudara, setelah kita tahu bahwa Alkitab itu benar dan tanpa kesalahan, bagaimana caranya supaya kita bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita? Karena Alkitab itu berasal dari Allah, Bapak Saudara, maka yang harus kita lakukan, yang harus kita aplikasikan adalah kita tidak boleh menafsirkan Alkitab itu menurut kehendak kita sendiri. Seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat itu dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Alkitab tidak boleh ditafsir dengan sembarangan. Menurut kehendak kita sendiri, tetapi menurut kehendak Allah. Minggu lalu Pendeta Andreas Himawan sudah mengkhotbahkan kepada kita tentang wahyu yang ilahi. Wahyu, revelation, ya, tindakan Allah yang menyatakan dirinya melalui Alkitab. Sehingga kita bisa kenal kebenarannya. Saya bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau Allah tidak menyatakan dirinya kepada kita, bagaimana mungkin kita bisa kenal Dia? Bagaimana mungkin kita bisa kenal kebenarannya dalam kehidupan kita? Tuhan kita itu baik. Dia mau menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya. Dan melalui firman-Nya kita bisa mengenal kebenaran itu. Kebenaran yang tidak pernah salah. Saudara, sekalipun Alkitab ditulis lebih dari 40 penulis dan dalam jangka waktu lebih dari 1500 tahun, para penulis sendiri menyatakan bahwa Allah yang berfirman kepada mereka, sehingga apa yang mereka tulis itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang mereka tulis itu berasal dari Allah, dan apa yang ingin Allah ingin umatnya dengarkan. Saudara, para penulis Alkitab adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mereka dibimbing dan diberi kuasa oleh Allah. Ada peranan Roh Kudus yang menuntun para penulis untuk menulis Alkitab. Saudara, karena penulis Alkitab itu berbeda-beda, maka kita menemukan berbagai macam gaya bahasa dan genre di dalam Alkitab. Ya, ada kitab Taurat, sejarah, puisi, Injil, dan surat, termasuk surat 2 Timotius 3 yang kita baca hari ini. Saudara, jika inspirasi berkaitan dengan penulisan naskah asli, maka Roh Kudus yang sama, Roh Kudus yang menuntun, memilih para pembaca untuk menulis, Roh Kudus yang sama menuntun kita, para pembaca saat ini untuk membaca Alkitab. Ya, hati kita diterangi oleh Roh Kudus, dan inilah disebut dengan iluminasi. Ada Roh Kudus yang berperan penting untuk menerangi hati kita ketika kita membaca Alkitab. Sehingga kita tidak menafsirkan Alkitab itu menurut kehendak kita sendiri, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, karena Alkitab berasal dari Allah dan mengandung kebenaran, kita juga bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita. Ada manfaat yang Allah tunjukkan kepada setiap kita melalui Alkitab. Yang pertama, manfaat apa? Yang pertama, untuk bagi orang yang belum percaya. Di dalam diri orang yang belum percaya kepada Tuhan, ada mindset di mana mereka itu tidak butuh Tuhan. Mereka skeptis dengan kehidupan rohani dan bisa selamat dengan menunjukkan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Saudara, Alkitab meruntuhkan mindset yang seperti ini, sehingga orang itu bisa datang kepada Yesus, mengalami perjumpaan dengan Dia, dan dia bisa beroleh keselamatan. Karena apa? Karena Alkitab menuntun, memberikan hikmat kepada orang yang belum percaya untuk berjumpa kepada Kristus. Memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Hal inilah yang dipelajari Timotius, saudara. Hal inilah yang dipelajari Timotius. Timotius yang pertama kali mengenal Alkitab dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Dari mereka Timotius belajar tentang kitab suci. Tapi kitab suci yang dipelajari Timotius adalah kitab suci Perjanjian Lama, saudara. Nah, ketika Timotius beranjak dewasa, ya, ia mengikuti Paulus dalam pelayanannya. Paulus memberitakan Injil kepada Timotius, sehingga Timotius mengenal Kristus.
Dan dia menyadari bahwa seluruh perjanjian lama yang ia pelajari selama ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Boleh tolong slide-nya? Saudara, Timotius menyadari bahwa Yesus yang menggenapi seluruh perjanjian lama. Tadi saya katakan Timotius mempelajari kitab suci perjanjian lama. Tetapi ketika Paulus memperkenalkan Kristus kepada Timotius, Timotius menjadi percaya kepada Kristus. Bahwa selama ini ternyata seluruh nubuatan di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menggenapi pengorbanan, domba Paskah, tabernakel, dan semua rangkaian nubuatan mesianik. Jadi, Bapak Saudara, kalau saya tanya, apa inti dari kitab suci? Apa inti dari Alkitab yang kita pelajari? Termasuk Timotius waktu itu pelajari, begitu ya. Jawabannya adalah tidak lain dan tidak bukan, yaitu inti dari Alkitab, benang merahnya itu adalah Yesus Kristus. Bapak Saudara, kebenaran tentang Alkitab yang sama yang dipelajari Timotius itu juga perlu kita terima dalam kehidupan kita. Kebenaran yang diterima Timotius itu perlu menjadi kebenaran yang kita terima sebagai kebenaran yang tidak pernah salah. Manfaat yang kedua yaitu bagi orang yang sudah percaya. Tadi orang yang belum percaya, sekarang orang yang sudah percaya. Apa manfaatnya Alkitab? Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Saya tidak akan panjang lebar membahas manfaat Alkitab, karena di khotbah-khotbah berikutnya akan lebih membahas manfaat Alkitab. Hari ini kita lebih berfokus kepada ketidakbersalahan Alkitab. Saudara, jadi kesimpulan yang kita bisa pelajari pada hari ini adalah kebenaran yang tidak pernah salah itu adalah Alkitab. Alkitab merupakan nafas Allah dan diinspirasikan oleh Roh Kudus. Karena berasal dari Allah, maka kebenarannya tidak mungkin salah. Alkitab berasal dari Allah. Alkitab dihembuskan, dinafaskan oleh Allah. Dan karena Alkitab berasal dari Allah, Alkitab tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak kita sendiri, tetapi kehendak Tuhan. Dan Alkitab memiliki banyak manfaat untuk kita menghadapi tantangan zaman yang kebenarannya semakin memudar. Saudara, untuk memudahkan saya buat satu kalimat begitu ya, saya buat quote seperti ini. Kita bisa bawa pulang bersama-sama begitu. Alkitab adalah kebenaran yang tidak pernah salah karena berasal dari Allah. Ditafsirkan menurut kehendaknya dan banyak manfaatnya. Alkitab adalah kebenaran yang tidak pernah salah karena berasal dari Allah, ditafsirkan menurut kehendaknya dan banyak manfaatnya bagi kita. Dari 2 Timotius 3:16 ini, itu menjadi bukti akan firman Allah yang dinyatakan kepada kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Allah yang bermanfaat untuk mengajar, firman Allah yang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Apa bukti konkretnya? Apa bukti nyatanya yang dapat kita saksikan? Bukti konkretnya atau bukti nyatanya yaitu melalui pribadi Yesus Kristus. Saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia, ia tidak hanya mengajar orang banyak, ia tidak hanya menyatakan kesalahan orang berdosa, ia tidak hanya memperbaiki kelakuan para murid dan mendidik orang-orang di atas bukit di dalam kebenaran. Tetapi Yesus datang, ia telah menyelamatkan kita dari dosa. Anugerah keselamatan itu adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang yang sudah menerima keselamatan itu, mari kita berpegang teguh kepada kebenarannya yang tidak pernah salah. Kita lebih berpegang dan kita lebih mencintai firman-Nya di dalam kehidupan kita. Saudara, berbicara mengenai kebenaran, saya pernah mencari kebenaran waktu usia remaja, seusia teman-teman yang tadi tampil nyanyi begitu ya. Pada waktu saya 16 tahun begitu, saya pernah mencari kebenaran dalam kehidupan saya. Siapa saya? Untuk apa saya ada di dunia ini? Apa tujuan hidup saya? Akhirnya saya menemukan jawaban atas pertanyaan itu di dalam kebenaran Alkitab. Ya. Saya menyadari bahwa untuk apa saya meninggikan diri saya atas prestasi saya di sekolah, untuk apa saya mencari ranking, mencari pujian banyak orang di usia remaja pada saat itu. Padahal kita menyatakan bahwa Yesus Kristus merendahkan dirinya,
Untuk apa saya meninggikan diri saya, tetapi Yesus Kristus datang turun merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Akhirnya saya pun meneladani Yesus, saya percaya kepada Yesus, saya bertobat dan menyerahkan diri saya dipakai sebagai hamba Tuhan seumur hidup saya. Dan saya masuk ke STT Saat, Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Saya dibentuk kurang lebih 5,5 tahun di sana. Dan pada waktu di Saat begitu ya, ada lambang atau kalau di pintu masuknya di dekat lobi begitu ya, ada Alkitab. Ya, Alkitab gede, besar, dan ada bola dunia di tengahnya. Ya, Saudara, kami dididik berdasarkan kebenaran Alkitab. Ya. Setiap STT juga pasti dididik menurut kebenaran Alkitab. Tapi dari lambang ini diingatkan kembali ketika saya membuat khotbah ini begitu ya. Kami dididik menurut kebenaran Alkitab. Tetapi tidak hanya dididik, kami perlu memberitakan kebenaran itu sampai ke ujung bumi. Sehingga semakin banyak orang yang mengenal kebenaran Allah dalam kehidupannya. Saudara, dari proses pembentukan saat teduh setiap hari ya, bangun pagi, kerja bakti ya, dan juga ada saat teduh selama 40 menit. Boleh di kamar, boleh di jemuran, di taman, di kelas, di pinggir kolam, dan sebagainya. Dari proses pembentukan saat teduh ini saya menyadari bahwa membaca Alkitab itu sangat penting supaya saya tahu kebenaran yang tidak pernah bersalah. Karena kebenaran yang seperti ini yang harus saya ajarkan kepada jemaat di ladang pelayanan. Saudara, kalau saya tidak mengenal kebenaran Alkitab, bagaimana mungkin saya bisa membimbing jemaat untuk tinggal di dalam kebenaran yang tidak pernah bersalah? Kalau saya tidak mengenal kebenaran Alkitab, bagaimana saya bisa mungkin menjawab pertanyaan seputar panggilan Kristen yang diajukan jemaat? Kalau saya tidak mengenal kebenaran Alkitab, bagaimana saya bisa mungkin memberitakan Injil, memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang belum mendengarnya di luar sana? Saudara, kebenaran yang saya kenal ini telah mengubahkan kehidupan saya. Dan saya percaya kebenaran yang sama dapat mengubahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah masuk di tahun 2023, hari ini tanggal 15 Januari 2023 ya. Sudah setengah minggu ya, setengah bulan ya. Di bulan Januari, bulan pertama dalam tahun 2023 ini. Saudara, akan ada banyak hal yang kita alami bersama dengan Tuhan, tantangan ke depan akan semakin besar. Ya, untuk bisa menghadapi tantangan zaman saat ini, kita perlu mengenal kebenaran, supaya kita tidak terbawa arus yang menyesatkan. Dan kebenaran yang sesungguhnya dapat kita temukan hanya di dalam Alkitab. Saudara, ingatlah, meskipun dunia sudah pudar kebenarannya, ada Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran yang tidak pernah pudar dan tidak pernah salah. Alkitab yang ada di tangan kita adalah firman Allah yang mau berbicara kepada kita. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jangan menyisipkan Tuhan di dalam jadwalmu, tetapi tetapkanlah jadwalmu setelah bertemu dengan Tuhan. Saudara, Tuhan itu bukan disisipkan, tetapi diprioritaskan. Satu hari ada 24 jam. Berapa lamakah engkau saat teduh? Berapa lamakah engkau mengambil waktumu untuk duduk diam, mendengarkan suara Tuhan? Saudara, Tuhan mau berbicara kepada kita melalui Alkitab. Ya. Tapi masalahnya adalah pada diri kita sendiri. Firman yang hidup itu, namun hati kita yang mati. Kita malas baca Alkitab. Oh, contoh alasannya sibuk dari pagi bangun. Harus ngantar anak sekolah ya. Semester ini sudah pada masuk sekolah. Harus ngantar anak sekolah. Belum lagi kerja, belum lagi pelayanan. Sibuk contoh, nggak bisa baca Alkitab, nggak sempet. Oh, contoh nggak ngerti. Alkitab saya baca tuh nggak ngerti, nggak mau baca. Saudara, ngerti nggak ngerti, kita perlu membacanya. Karena ada Roh Kudus tadi yang menerangi hati kita untuk membaca Alkitab, ditafsirkan menurut kehendaknya. Saudara, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita pernah menganggap Alkitab itu bersalah dalam kehidupan kita? Apalagi kalau kita dilanda pergumulan yang berat, kita lebih sering menyalahkan Tuhan dan kebenarannya. Saudara, ineransi Alkitab tidak hanya berhenti sampai argumentasi yang bersifat teori, tetapi harus kita hidupi. Kekristenan tidak hanya berbicara soal agama, ini loh kitab suci kita, kitab suci orang Kristen itu Alkitab.
tidak berhenti sampai di situ saja. Tetapi bagaimana soal relasi kita dengan Allah? Relasi kita dengan Allah dalam kehidupan keseharian kita. Salah satunya dengan membaca Alkitab. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa baca lagi ya? Tadi di KU2 banyak yang sudah lanjut usia ya. Saudara, kita juga bisa mendengarkan Alkitab audio. Ya, sekarang zaman sudah canggih ya, bisa mengakses Alkitab di mana-mana. Mari kita membaca dan mendengarkan Alkitab dalam kehidupan kita. Alkitab perlu dibaca, Alkitab perlu direnungkan, bahkan dialami. Karena firman-Nya memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Firman-Nya memberikan nafas kepada kita. Saudara, membaca Alkitab bukan hanya untuk mentransfer informasi, oh ini Yesus lahir di Bethlehem, Yesus mati di kayu salib. Enggak, tetapi bagaimana firman itu mentransformasi hidup kita. Bukan hanya sekedar penambahan pengetahuan, tetapi penguatan iman. Jadi kita perlu membaca Alkitab pada setiap hari ya, bukan hanya pada saat kita ke gereja, begitu ya. Di tahun yang baru ini, mari kita memperbarui komitmen kita untuk membaca dan merenungkan Alkitab dalam kehidupan sehari-hari melalui gerakan membaca Alkitab dan renungan santapan rohani yang dijalankan oleh GKPJ. Jika kita belum mendapatkannya, mari temui para hamba Tuhan, majelis, aktivis, dan rekan-rekan lainnya. Saudara, kita perlu memiliki motivasi yang benar ketika membaca Alkitab. Ingatlah status kita bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan kita yang sudah mengalami akan anugerah Allah yang besar, kita perlu memiliki semangat untuk membaca Alkitab. Supaya kita bisa mengenal kebenaran yang tidak pernah salah itu dan tidak terombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran hoax di dalam kehidupan kita. Terus, hai kaum muda, di sini banyak anak muda begitu ya. Hai kaum muda, jangan habiskan waktumu untuk hal-hal yang bersifat sementara. Carilah Tuhan dan temuilah Dia di dalam waktu pemberitaan firman. Hai para orang tua, jangan lupa mengajarkan kebenaran Alkitab kepada anak-anak di rumah, karena anak-anak adalah masa depan gereja. Dan juga sedari kecil mereka perlu ditanamkan kebenaran firman Tuhan sebagai pondasi iman. Hai para guru dan tenaga pendidik, tetaplah setia mengajarkan Alkitab kepada murid-murid di sekolah. Ada integrasi antara iman dan pengetahuan di setiap pembelajaran. Hai para guru-guru sekolah minggu, tetaplah semangat mengajarkan kebenaran Alkitab kepada murid-murid, baik itu anak-anak maupun remaja yang Tuhan percayakan di kelas. Hai para pekerja, apakah itu pemilik, karyawan, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Di tengah kesibukan, jangan lupa luangkan waktumu untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan bukan disisipkan, tetapi diprioritaskan. Dan kita para hamba Tuhan, ingatlah panggilan kita sebagai seorang pelayan firman. Kita boleh sibuk, pelayanan di balik mimbar, tapi ingatlah kita adalah pelayan firman. Tetaplah setia menyampaikan kebenaran firman kepada jemaat yang sudah Tuhan percayakan di tengah tantangan zaman saat ini. Jangan sampai domba kita tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Domba kita perlu diberi makan, dijaga, dan dilindungi, sehingga mereka dapat tetap mengenal kebenaran yang tidak pernah bersalah itu. Saya akan menutup khotbah saya dengan sebuah ilustrasi. Saudara, saya bawa tali begitu ya. Saya bawa tali. Dikisahkan di sebuah daerah ada seorang petani yang tinggal di daerah yang rawan badai salju. Pada waktu badai salju itu datang, saljunya sangat tebal sekali. Sehingga tidak ada seorang pun yang mau keluar rumah karena bisa mati membeku. Tetapi si petani ini harus pergi dari rumahnya menuju ladang. Ya, ia harus mengurusi ladangnya. Karena kalau tidak, ia tidak dapat sumber kehidupan begitu ya. Mata pencahariannya ada di ladang. Saudara, setiap kali sang petani mau pergi ke ladang, dia melakukan sesuatu hal yang sangat unik. Apakah itu? Ternyata si petani mengikatkan dirinya dengan seutas tali yang panjang. Si petani mengikatkan dirinya dengan menggunakan seutas tali yang panjang dan menghubungkannya dengan pintu rumahnya. Loh, kenapa ya? Padahal jarak dari rumah ke ladang itu sangat dekat. Kenapa si petani itu mau mengikatkan dirinya dengan tali ini? Saudara, si petani berpikir bahwa jika dia tidak mengikatkan dirinya menggunakan seutas tali yang panjang, ia bisa tersesat di tengah badai salju.
ia tidak bisa sampai pulang ke rumah dengan selamat. Baik saudara, maka dari itu sang petani memakai tali ini untuk mengikatkan dirinya dari rumah ke ladang begitu ya. Sehingga di tengah-tengah ketika ada badai salju yang memudarkan penglihatannya, dia tetap bisa terhubung dan bisa pulang dengan selamat. Ya, hanya seutas tali yang panjang dapat menuntunnya ke jalan pulang. Jika tidak ada tali ini, sang petani bisa tersesat dan bisa mati kedinginan di tengah jalan. Saudara, kisah ini menggambarkan kehidupan kita. Sang petani itu adalah diri kita sendiri, rumah itu adalah Tuhan, dan tali yang menghubungkan ini adalah firman Tuhan, Alkitab itu. Dan badai salju yang melanda itu adalah pencobaan, pergumulan, dan tantangan zaman yang kita hadapi. Saudara, sangatlah penting bagi kita untuk mengikatkan diri kita kepada Tuhan melalui Alkitab. Sebelum kita keluar dari rumah ke ladang kita masing-masing untuk bekerja. Ada yang kerja di kantor, ada yang kerja di toko, sekolah, gereja, dan bahkan di rumah kita sendiri. Jika kita tidak menghubungkan diri kita dengan Tuhan melalui firman-Nya, kita bisa saja kehilangan arah ketika berada di tengah badai kehidupan. Saudara, ketika kita berada di tengah badai dan tantangan zaman yang ada, seringkali kita bisa menyalahkan Tuhan dan kebenarannya. Padahal Tuhan itu tidak pernah salah dan kebenarannya tidak pernah salah. Yang salah diri kita sendiri. Saudara, kebenaran Tuhan tidak pernah salah dan Alkitab menjadi jawaban bagi setiap kita. Alkitab dapat memimpin, dapat menuntun kita ke jalan pulang, ke dalam rangkulan tangan Bapa. Saudara, oleh karena itu janganlah malas untuk mengikatkan diri kita dengan Alkitab, dengan firman Tuhan yang menjadi kebenaran yang tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Jika kita membaca Alkitab, kita dapat tetap terkoneksi, tetap dapat terhubung dengan Tuhan dan kebenarannya, sehingga kita bisa melewati berbagai badai cobaan dalam kehidupan kita. Yuk kita minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku seutas tali itu, supaya aku bisa tetap terhubung denganmu, sehingga badai cobaan apapun yang melanda hidupku, ada kebenaran firman-Mu yang tidak pernah bersalah itu yang menjadi peganganku. Saudara, mari kita berpegang kepada kebenaran yang tidak pernah bersalah, yaitu Alkitab. Kita tetap mengikatkan diri kepadanya setiap hari, karena melalui Alkitab kita bisa tahu kebenaran yang sejati. Kita tahu bahwa Alkitab itu sungguh benar. Ku tahu Alkitab sungguh benar. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita naikkan pujian him yang begitu indah. Ku tahu Alkitab sungguh benar dan kebenarannya tidak pernah salah. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman hidup dan kudus. Ia tahu
Kebenaran yang tidak pernah salah itu adalah Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kiranya kami boleh melakukan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin.